Gimana sih kuliah di Vkom Unpad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ilham. Hari ini gua mau ngomongin tentang gimana sih kuliah di Vkom Unpad sama temen gua yang sekarang dia masih berkuliah di Vkom Unpad lagi tahun-tahun terakhir. Namanya Rifki. Sini Ki, masuk Ki. Nah, ini dia Rifki nih. Perkenalan lu Ki, namanya siapa? Umurnya berapa? Sekarang kegiatannya apa? Halo, nama saya Rifki. Umur sekarang, kelihatannya aja berapa ya? Dari muka aja. Terus untuk angkatan, saya angkatan 2012, tapi masih kuliah di Vkom Unpad. Dan sekarang kegiatan saya selain menyelesaikan tugas akhir, juga saya mungkin ngeband sama Ilham ya. Oh iya, siap, ngeband. Kita Ya. anak band. Oke deh, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama itu apa sih Vkom gitu loh? Secara umum Vkom itu apa dan yang dipelajari di Vkom ini apa gitu? Oke, untuk Vkom tuh rata-rata orang salah pikir ya, rata-rata. Jadi, kamu kuliah di mana Vkom? Oh, berarti kamu ngerti komputer banget ya? Oke. Oh emang Rata-rata banyak yang salah kayak gitu? Banyak. Kalau saya lagi kumpul keluarga juga, saya malah dikira tukang komputer gara-gara kuliah di Vkom. Padahal Vkom itu kan esensinya itu Fakultas Ilmu Komunikasi gitu, dimana kita belajar berkomunikasi secara lebih dalam. Karena ya komunikasi itu nggak cuman saya dan Anda ngomong, itu emang itu komunikasi, tapi kita mempelajari lebih dalam tentang komunikasi. Dan ternyata komunikasi itu banyak unsurnya. Dan saya jujur waktu milih Vkom tuh pada saat saya nulis formulir tanpa tahu sebenarnya itu Vkom itu seperti apa. Ternyata pada saat ospek saya dikenalin dengan kakak-kakak senior saya waktu itu kalau Vkom tuh mempelajari banyak hal. Tidak hanya cara berkomunikasi, tapi ada fotografi, ada gimana caranya bikin iklan, bahkan bikin film pun itu dipelajari di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan kalau untuk sekarang tuh banyak juga, kalau untuk bikin event pun ternyata Vkom tuh mempelajari itu. Jadi untuk ospeknya juga kan Vkom tuh banyak banget lah apa yang dipelajarin dari Vkom itu. Berarti ya tadi ya Vkom itu Fakultas Ilmu Komunikasi, bukan Fakultas Komputer Ya, gitu ya. Fakultas Terus Ilmu Komputer. yang dipelajari di sana ya berarti berhubungan dengan komunikasi itu sendiri ya, dan banyak aspek lain kayak tadi buat event, fotografi ya, jurnalistik bahkan ada kan. Ya itulah pokoknya Vkom. Sekarang langsung ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu apa aja sih yang dipelajari gitu, maksudnya dari awal, bukan apa aja sih sebenarnya, kayak tahap pembelajarannya gimana sih dari semester 1 sampai sekarang gitu. Kayak misalkan semester 1 kita belajar apa, semester 2 belajar apa, atau enggak singkatnya tingkat 1 belajar apa, tingkat 2 belajar apa gitu, sampai akhirnya skripsi gitu. Jadi kalau dulu tuh beda-beda ya. Waktu angkatan saya pertama masuk tuh kita digeneralisasiin dulu dalam ilmu komunikasi gitu, kelas ilmu komunikasi. Di situ kita belajar yang pasti tentang pengantar ilmunya dulu kan, dengan mata kuliah umum. Lalu pas semester 2, nah kita mulai diarahkan untuk memilih jurusan yang kita inginkan. Dulu tuh ada untuk S1 ada hubungan masyarakat, jurnalistik, dan manajemen komunikasi. Nah di situ tuh kita dikasih pengantar ketiga pengantar itu, dan udah jujur aja itu pusing banget sih. Kita harus memilih satu di antara tiga itu. Cuman ya masing-masing pengantarnya ada kelebihannya masing-masing. Untuk humas tuh emang kita tuh disuruh bikin proposal. Wah itu yang suka bikin event humas banget lah pokoknya, yang suka bikin iklan itu diajarin nanti di humas. Lalu untuk manajemen komunikasi juga itu untuk yang ingin bikin film. Terus untuk yang di media-media komunikasi seperti televisi kalau sekarang ya itu bisa di Mankom. Dan untuk jurnalistik ya untuk kalian yang suka mencari berita, suka bikin majalah, suka bikin artikel. Kan sekarang anak-anak muda kan
banyak kok anak-anak muda yang suka bikin artikel terus diupload ke berita digital, atau untuk yang sekarang pun ke kolom opini di koran-koran di Bandung atau di Indonesia juga banyak kan. Nah, jurnalistik mungkin tempat yang cocok untuk kalian. Nah, di situ tuh nanti kalau udah milih kira-kira yang serak untuk kalian dikasih formulir untuk pilih jurusan yang kalian inginkan. Tapi untuk sekarang kalian bisa langsung pilih jurusan yang kalian inginkan pada saat SBMPTN. Jadi pas masuk tuh udah langsung jurusan yang kalian pilih gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk Vkom, mungkin pelajarin dulu sebelum kalian memilih jurusan di formulir nanti. Di Vkom Unpad ya ini khususnya. Ya, di Vkom Unpad khususnya. Karena di Unpad tuh Vkomnya menjadi fakultas tersendiri. Jadi kan banyak kan Vkom yang di universitas lain tuh masih masuknya ke FISIP. Nah, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Cuman di sini tuh Vkom masih udah berbentuk prodi sendiri gitu. Bahkan per jurusan pun sekarang udah jadi prodi sendiri. Dan sekarang ada jurusan baru namanya Ilmu Komunikasi dan Ilmu TV. Jadi TV pun udah berdiri sendiri dan Ilmu Komunikasi udah berdiri sendiri. Untuk itu baru sih, baru 2 tahun lalu lah kalau untuk 2 prodi itu. Nah berarti kan kalau dulu berarti yang misalkan tingkat pertama nih kita diajarin tadi ya, maksudnya kayak secara general apa aja sih Vkom itu dan pengetahuan dari 3 jurusan tadi ya. Terus masuk tingkat 2 gimana? Masuk tingkat 2, nah kita tuh ada itu sekarang ada festival budaya. Gimana caranya kita mempelajari komunikasi tidak hanya antar kultur kita saja, tapi kultur dengan orang lain. Kan Indonesia kan terkenal dengan kemajemukannya ya. Jadi ada yang suku Batak, suku Sunda, suku Jawa, Bali dan lain-lain, bahkan sampai mancanegara. Jadi gimana caranya kita mempelajari budaya yang ada pada di luar budaya Sunda, bahkan di luar negeri, dengan cara kita bikin festival. Untuk sekarang tuh nanti insya Allah minggu depan ada acaranya untuk yang berminat bisa datang. Jadi di situ tuh beragam budaya kumpul di situ, bikin stand, memperkenalkan budayanya bagaimana, lalu memperkenalkan bagaimana apa sih landmark di sana, makanan khasnya kayak gimana. Nah di situ tuh diperhatikan dalam satu acara kecil yang disebut festival budaya. Nah itu biasanya satu angkatan disuruh bikin acara itu. Nah lalu selanjutnya kalau sudah dipisah per jurusan tuh sibuk dengan jurusannya masing-masing. Tapi yang setahu saya per jurusan tuh ada tugas besarnya. Nah kalau humas tuh ada PR event. Bagaimana untuk tugas besar tuh, jadi kalau humas tuh dari awal tuh pertama bikin proposal dulu, lalu bikin media kitnya, lalu bikin pertelan-pertelannya istilahnya mata kuliahnya, lalu digabung menjadi satu event yang akan kalian aplikasikan pada semester 6 kira-kira setelah KKN. Jadi tugas kelas itu. Untuk Mankom tuh tugas besarnya bikin film pendek berdurasi mungkin nggak sampai setengah jam, cuman itu makan waktunya emang banyak banget, sekitar 1 semester. Nah untuk jurnalistik tuh bikin tiga artikel. Jadi bikin acara berita, bikin artikel di koran, dan bikin artikel di media radio. Jadi kan ada 3 media dalam satu tugas itu. Dan itu lumayan berat juga sih, saya lihat anak-anak jurnalistik kan jarang tuh yang sampai gak begadang kalau nggak bikin tugas karena dikejar deadline. Gak cuma jurnalistik sih, cuman banyak juga yang lain. Ya berarti kasarnya tuh dari semester 1 tadi ya generalisir, terus udah masuk semester 2 udah mulai masuk ke jurusannya semester 2 tingkat 2 udah masuk ke jurusannya masing-masing. Terus kuliah seperti biasa dan bla bla bla, dan di semester 6 ntar ada tugas besar itu ya, tugas besar itu masuk ke seminar mungkin ya. Terus masuk ke tingkat terakhir nih ada apa aja, misalkan kayak ada harus, kalau di Vkom Unpad nih harus ada internship atau skripsi atau gimana? Ya kalau misalnya di Vkom tuh lumayan ya, banyak prosedurnya kalau mau lulus. Jadi setelah KKN kalian akan diarahkan untuk internship atau job training. Untuk durasinya tuh minimal 1 bulan, cuman sekarang kan perusahaan rata-rata mintanya minimal 3 bulan karena untuk pengalaman kalian juga. Lalu kalau udah job training, kalian disidang, udah jadi sarjana job track, nah kalian baru boleh ambil seminar untuk tahap awal skripsi tersebut. Cuman untuk sekarang mungkin lebih dipermudah ya seminarnya. Jadi dulu tuh kita ada sekitar 4 sidang
ada sidang jobtre, sidang seminar, sidang kolokium, baru sidang skripsi. Tapi untuk sekarang dipermudah, jadi setelah sidang jobtre kalian hanya sidang seminar, langsung sidang skripsi, langsung menempuh gelar sarjana. Berarti tadi tuh syarat untuk lulusnya ada 3 ya, 3 kali sidang gitu. Ya. Sidang jobtre atau internship lah ya. Internship, Terus sidang skripsi, sidang seminar dulu. sidang seminar, baru sidang skripsi. Ya. Nah, habis itu lulus lah, dapet sarjana. Ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu tentang enak dan gak enaknya kuliah di Vkom Unpad nih, khususnya Unpad nih. Apa sih gak enaknya? Mungkin kayak misalkan di Vkom Unpad terlalu sibuk, atau di Vkom Unpad mah jauh ke Jatinangor atau gimana lah. Ya untuk yang domisili Bandung tuh Vkom Unpad termasuk paling enak ya. Jadi Jatinangor gitu, nggak sampai harus keluar kota. Biarpun Jatinangor emang luar kota sih. Oke. Cuman untuk Vkom tuh enak atau nggak enaknya dulu nih? Enak, bebas. Untuk enaknya dulu deh. Yang pasti kuotanya banyak, jadi kalian punya banyak teman banget di sana. Mulai dari seluruh Indonesia tuh ada di sana, dari Sabang, dari Sumatera sampai Papua ada di sana. Terus kalian tidak akan disibukkan dengan kegiatan yang percuma. Jadi kalian sibuk tuh pasti bikin event, terus bukan cuma nongkrong gak jelas lah. Pasti di antara nongkrong gak jelas pun ada satu ide yang bisa dikembangkan menjadi event di Vkom Unpad. Jadi Vkom itu acaranya kecil-kecil, tapi itu dari ide mahasiswa itu sendiri. Lalu yang enak tuh untuk laki-laki ya pasti kan ceweknya banyak dari situ. Populasi cowoknya lebih sedikit daripada ceweknya. Apalagi yang humas tuh. Yang humas saya di kelas saya aja satu kelas cowoknya cuma 6, ceweknya 34 gitu. Oh iya. Apalagi kalau yang cantik-cantik kan wah enak banget tuh. Semangat. Nah cuman yang nggak enaknya juga tuh ya karena cowoknya dikit dan beberapa cowoknya emang ada yang mungkin termakan pergaulan masa kini. Jadi sudah tidak ada batasan lah antara cowok sama cewek. Jadi kalau nggak ada dosen tuh gabut banget. Kasihan yang di Bandung. Saya pernah dari Bandung udah nyampe parkiran, dosennya baru ngasih tahu kalau nggak ada kelas, dan itu bisa seharian nggak adanya. Jadi nggak cuma satu mata kuliah. Ya buat kalian yang suka bergabut-gabut ya enak banget sih. Cuman untuk kalian yang merasa tidak ingin harinya percuma ya nggak enak juga gitu. Cuman overall kalau kuliah di Vkom tuh menurut saya kuliah paling asik dan paling bisa kalian sesuaikan dengan kegiatan kalian sehari-hari, karena nggak jauh-jauh sama apa yang kalian rasakan di dunia nyata lah. Itu tuh enak dan gak enaknya kuliah di Vkom Unpad ya. Nah sekarang kita langsung ke pertanyaan keempat nih. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu tentang peluang kerja seorang lulusan Vkom tuh kemana aja sih gitu. Banyak Vkom tuh khususnya humas deh untuk humas sekarang, deh. humas aja dulu. Humas tuh banyak banget ya. Bisa di marketing communication, bisa di divisi humas itu sendiri, bisa jadi host juga, atau bisa di branding, bisa di marketing, bisa di periklanan atau di advertising. Karena setiap kantor atau korporat sekarang tuh pasti butuh humasnya, pasti adalah bagian humasnya, karena kan setiap kantor ingin mempunyai citra yang baik, ingin terlihat baik di mata masyarakat atau stakeholder gitu kan, dan pasti itu membutuhkan bagian humas, dan dimana kita tuh udah mempelajari itu sejak dari bangku kuliah gitu. Jadi biarpun untuk humas sendiri itu lulusannya tidak harus dari sarjana komunikasi, tapi untuk yang kalian kuliah di Vkom dan ingin melamar ke bagian komunikasi pasti akan dilirik lebih dahulu, dan nilai plus gitulah ya. Ya, dan kuotanya juga tidak sedikit kuotanya juga. Banyak kok lulusan Vkom yang gak nyampe setahun udah bekerja gitu, gak nganggur lama, langsung bekerja, dan tidak tersegmented banget untuk bisa kerja di mana gitu. Oh iya. Nah, gitu. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar pun sekarang membutuhkan bagian komunikasi. Nah tadi ya, karena Vkom ini ngomongin soal komunikasi gitu ya. Jadi luas lah ya. Tadi si lingkup kerjanya bisa di mana aja, soalnya
tiap perusahaan sekarang butuh PR sebutannya Ya. sekarang ya, public relation. Jadi ya tadi untuk menyambung relasi lah antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau nggak dengan masyarakat lah gitu. membentuk citra. Nah, tadi kan terbaik. untuk humas gitu ya. Kalau Ya. untuk jurnalistik mah jelas lah ya tadi untuk jadi reporter Ya. dan pembuat berita gitu lah ya. Untuk markom tadi bisa jadi yang film dan lain-lain ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang jurnal bisa jadi humas. No iya. Ya, jadi karena yang waktu kita luluskan sarjananya bukan sarjana dari jurusan itu sendiri, tapi sarjana komunikasi gitu. Nah iya iya. Jadi Pokoknya luas aja lah ya. luas. Hampir tiap perusahaan butuh anak Vkom gitu, anak-anak komunikasi. Nah Ya. sekarang udah dah langsung ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima itu tentang saran nih buat teman-teman yang pengen masuk Vkom, apa sih yang harus apa yang bisa dilakukan dari sekarang? Misalkan kayak habit dalam tidur atau belajar. Terus yang kedua itu tentang rekomendasi nih, kenapa lebih mending Vkom Unpad dibanding Vkom yang lainnya? Apa sih yang lebih dari Vkom Unpad? Ya, kalau untuk saran buat kalian yang ingin masuk Vkom tuh dari sekarang deh biasain ngomong depan kaca, ngomong depan kamera, karena kalian akan diajar public speaking dan itu tuh penting untuk anak-anak Vkom. Jadi anak Vkom tuh nggak ada yang malu-malu untuk bicara gitu. Jadi kalian disuruh jadi pembicara tuh harus mau gitu. Jadi nggak ada lah anak Vkom yang malu-malu gitu. Ya. Nah itu pertama. Yang kedua mungkin untuk yang cewek-ceweknya harus belajar dandan kali ya, karena di Vkom wah anak-anaknya saya lihat aja dandan-dandan semua gitu. Ya untuk cowok pun nggak harus rapih lah. Emang sih semua kuliah harus rapih, cuman di Vkom tuh termasuk anaknya rapi-rapih gitu. Paling ya menurut kita juga biasa aja. Lalu untuk untuk kelebihan Vkom 4 dibanding yang lain, paling jelas maksud saya tuh prospeknya dalam perkuliahannya, terus kegiatannya banyak, terus mata kuliahnya juga asik-asik, seru-seru. Biarpun saya suka melihat Vkom yang lain juga kan, emang ada mata kuliah yang unik-uniknya di mereka. Cuman saya menilai kalau di Vkom 4 tuh mata kuliahnya unik-unik dan gak membosankan gitu. Kuliahnya gak akan ngebosenin deh, saya jamin. Dan kalian akan banyak dapat pengalaman kalau kalian kuliah di Vkom 4. Nah, itu tuh sarannya tadi ya buat temen-temen yang pengen masuk Vkom, ya lebih pede lah ya ngomong, soalnya ntar kan pada kenyataannya gitu ntar kalian harus banyak berkomunikasi dengan banyak orang, jadi itu harus ya pede ngobrol. Terus ya tadi harus rapi, jelas lah ketemu orang, ketemu klien kita harus rapi. Dan tadi buat cewek karena di Vkom yang menyesuaikan lah ya, itu urusan dandan atau enggak. Nah terus untuk kelebihan 4 tadi ya, mungkin mata kuliahnya ada yang unik dan berbeda dengan Vkom lainnya, sehingga ya lebih seru lah, lebih asik gitu ya kuliah di sana. Dan banyak tadi event juga banyak, sehingga banyak pengalaman kalau kuliah di Vkom 4. Nah segitu aja buat episode sekarang tentang Vkom 4. Jangan lupa follow IG-nya Rifki nih di sini nih. Nah sekalian kalau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang Vkom 4 bisa tanya langsung Rifki langsung atau di komen box bawah. Segitu aja buat yang sekarang. Terima kasih untuk yang udah nonton. Selamat bertemu di video berikutnya. Bye bye.